Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, gara-gara royalti, sejumlah kafe mendadak sunyi, tak terdengar alunan musik sama sekali. Bahkan banyak kafe yang mengganti musiknya dengan suara kicauan burung seperti ini. Hal ini rasa-rasanya untuk menghindari royalti. Saya tidak lagi puisi pemirsa, ini adalah kenyataan yang lagi terjadi di Indonesia saat ini. Dan kemarin saya langsung terjun ke lapangan, ke kafe untuk melihat kondisi terkini seperti apa yang terjadi di sana. Dan berikut penelusuran saya untuk Anda. Pemirsa, saya lagi ada di kafe, salah satu kafe di daerah Jakarta Timur. Tapi kali ini saya harus bawa earphone sendiri untuk mendengarkan musik. Karena seperti yang Anda bisa dengarkan saat ini, tidak ada musik yang diputar di kafe ini. Tidak seperti biasanya. Rasanya hampa, datang ke kafe tidak mendengarkan musik yang biasanya membuat hati gembira atau mencari sebuah ketenangan atau suasana yang baru di kafe. Kali ini semuanya terasa berbeda. Ada apa yang terjadi di kafe? Apakah ini karena berita royalti yang dipungut kepada para pemilik kafe? Mas Dino, ini saya ke kafe biasanya ada musiknya. Ini kok sepi, sunyi, senyap. Kenapa ini, Mas? Itu juga kita keberatan sebenarnya. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Kita sambil kerja biasanya juga kan mereka sambil dengerin lagu ya kan. Terus yang customernya juga pada kayak aneh, ada yang aneh gitu kan. Musik kan bisa dibilang bagian dari kehidupan juga kan. Makan sambil dengerin musik. Tapi kali ini kita kayak takut, Kak, soalnya lagi rame kan, lagi viral soal pelarangan atau bayar royalti. Bayar royalti. Karena kan bisa dibilang kita UMKM ya, baru ngerintis juga usaha ya kan. Tapi udah kayak dimintain uang royalti gitu kayak berat juga. Oke pemirsa, sudah kita hadirkan sejumlah narasumber saat ini di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Pak Dharma Oratmangun, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Selamat malam Pak Dharma. Selamat malam. Kabar baik, Pak. Dan selamat malam buat adik-adik mahasiswa di sini, mahasiswi. Oke, baik. Saya akan sapa lagi Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI. Selamat malam. Selamat malam pemirsa. Oke, saya bawa langsung dari kafenya Mas Dino, pemilik kafe. Selamat malam. Ya, malam semuanya. Baik, kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa pencipta lagu yakni Doa di Badai Holo, Mas Badai. Oke. Nah, selamat malam. Mas Badai ini juga Sekjen Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia dari Aksi ya, Mas Badai? Ya. Oke. Tapi saya juga ingin nyapa di sini di malam hari ini ada Pak Agung Damar Sasongko, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selamat malam. Malam, Mbak. Baik. Oke, rasa-rasanya narasumber kita pada malam hari ini sudah lengkap dan kita akan bahas, tapi kita juga saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Fenomena kafe mendadak sunyi marak terjadi lantaran pemiliknya menghindari beban royalti. Setiap musik yang memiliki hak cipta dan diperdengarkan di ruang publik komersil, seperti halnya kafe dan juga restoran dikenakan royalti sebesar Rp120.000 per kursi setiap tahunnya. Berani melanggar, siap-siap kena sanksi pidana hingga 4 tahun penjara. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional. Kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Sejumlah pemilik usaha menilai biaya royalti ini sebagai beban tambahan baru saat daya beli masyarakat tengah lesu. Ya kalau dari kami sih kita mengikuti aja kebijakan pemerintah seperti apa. Untuk saat ini sih memang secara operasional kami belum bisa memenuhi untuk membayar royalti tersebut. Sehingga kita memilih untuk menyetop, nonaktifkan musik di warung ini seperti itu. Namun, tak sedikit yang justru menilai sudah saatnya aturan ini ditegakkan. Banyak dari para musisi yang hidupnya tergantung dari besarnya jumlah royalti yang dibayarkan.
Tarif royalti di Indonesia bahkan diklaim sangat rendah di dunia. Jadi undang-undang mengatakan bahwa ketika sebuah karya cipta lagu, ini formulasinya aja ya, digunakan di ruang publik, mendatangkan, menghasilkan manfaat ekonomi bagi penyelenggara, itu wajib hukumnya penyelenggara itu mendapatkan izin dari pemilik hak cipta maupun hak terkait. Sejatinya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik ini sudah diketok sejak 4 tahun silam. Lantas, mengapa baru heboh sekarang? Mengapa baru sekarang, Mas Badai? Mungkin Anda bisa menjawab ini. Langsung ke saya berarti ini. Iya. Oke, kenapa baru sekarang? Jadi begini, kalau saya kan dari POV-nya pencipta lagu ya, karena kan memang kita memang sangat mengeluhkan pencipta itu selama 10 tahun sejak dari Undang-Undang Cipta 28 tahun 2014, itu kan versi terakhir dari Undang-Undang Cipta kita. Sampai hari ini 11 tahun lebih itu kita memang tidak bisa mendapatkan hak kita secara wajar. Karena undang-undang menyebutkan bahwa royalti itu dia dapatkan secara wajar. Ya, nah karena kita nggak mendapatkan itu, maka sekarang kan eranya bebas, teknologi di mana-mana, sosial media terbuka. Kesempatan orang untuk membawakan performing rights atau performance itu kan semakin banyak. Nah jadi kita ingin supaya pencipta lagu ini signifikan penghasilannya. Bahkan keputusan keputusan menteri tahun 2016 kalau nggak salah tentang tarif royalti dan pertunjukan musik, itu sampai hari ini belum ada adendumnya, belum ada perubahannya. Kita masih bergerak di angka 2% dari harga tiket masuk atau dari total produksi acara. Tapi apa yang menjadi pemicu, menjadi trigger sehingga ramai nih membahas royalti? Pemicunya karena semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak pelanggaran, semakin banyak orang yang tidak menghargai karya cipta. Bahkan sekarang semua orang mau bicara tentang karya cipta. Tetapi sayangnya tidak didasari oleh knowledge yang benar. Tidak didasari dengan pengetahuan dan juga data-data yang ada. Jadi memang ini sangat terbuka untuk kita berdialektika tentang royalti ini. Tapi kenapa baru sekarang ya sebenarnya udah dari dulu kita berjuang. Cuma karena efek daripada beberapa case yang ada kemarin-kemarin ini sehingga menimbulkan banyak diskusi-diskusi terbuka lah di ruang publik. Baik. Kalau kita lihat kemarin itu mengenai konser begitu yang terjadi. Tetapi kali ini yang menjadi viral adalah soal penarikan royalti di kafe. Anda setuju hal itu dilakukan? Jadi gini, kalau saya bicara dari dua mekanisme ya. Yang pertama kita bicara dari pemutaran master rekaman. Jadi kalau misalnya kita bicara lagu saya di band saya terlebih terdahulu yaitu Chris Patti gitu ya. Label saya punya master rekaman. Ya, atas nama Chris Patti pencipta lagunya saya. Ketika master rekaman itu diputar di dalam sebuah restoran melalui sebuah speaker dan restoran itu mendatangkan bisnis secara terbuka, artinya ada orang yang datang makan, minum dan ada pemasukan di situ, artinya ada manfaat komersial yang ada terhadap pemakaian lagu-lagu itu. Maka kalau dari situ mekanismenya, maka sesuai undang-undang itu wajib bayar. Baik. Saya langsung ke LMKN, Pak Dharma. Pak Dharma, rame nih Pak, kafe pada takut. Ini kenapa? Apakah kurang sosialisasi-kah? Karena kalau saya lihat aturannya ini dari tahun 2014, Pak Dharma. Jauh daripada itu, undang-undang kita tahun 2000 sekian ya. Sehingga untuk pertama kali itu di Indonesia itu ada collecting society namanya KCI. Bahkan itu berdiri setelah Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987 dan berjalan. Ketua umum pertama itu Pak Enteng Tanamal didirikan oleh Ibu Titik Puspa bersama organisasi PAPRI. Ada unsur pemerintahnya, waktu itu Direktur Hak Cipta dan Ketua Komisi 3 di DPR Pak Taufik Hidayat. Dan sudah melaksanakan kegiatan ini sejak tahun 87. Perubahan undang-undang dari waktu semakin memperkuat. Tahun 2014 dipertegas lagi tentang yang namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Nah sekarang ini ada 16 LMK, 6 LMK hak cipta, 10 LMK hak terkait.
Oke. Dan bisa bertumbuh lagi. Karena itu diatur dalam undang-undang. Semua itu harus satu pintu di LMKN. Jadi nggak ada nagih terus rekeningnya macam-macam. Satu rekening aja di LMKN. Supaya menertibkan itu semua. Saya ditunjuk sebagai ketua. Anda sampaikan tadi semakin diperkuat dengan aturan-aturan yang berlaku, tapi kok sekarang ini jadi terasa berat begitu Pak? Itu kan pemikiran sepihak. 120.000 Pak, ini bukan uang yang sedikit Pak, per kursi. Iya. Oke. Kalau itu per kursi dalam 1 tahun, saya mau berikan statement ini saya ulangi lagi. Oke. Tarif royalti yang ada di Indonesia kita sandingkan dengan negara-negara tetangga aja paling rendah di dunia. Emang berapa? Kalau di dunia berapa Pak? Dibandingkan dengan negara lain kita berapa sih Pak? Poinnya di atas itu. Kalau Malaysia? Saya nggak hafal persis ya, tapi saya pastikan di atas. Kan kita bisa lihat sekarang buka MACP berapa, Kompas berapa ya. Apalagi lihat Korea punya Komka, kita lihat Jasrak Jepang. Kita compare semua dari seluruh dunia itu, lalu kita mencari angka yang paling, dan itu 2016. Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu tahun 2016 sudah dibuat. Dan banyak yang bayar juga, tapi banyak kalau dihitung dari seluruh Indonesia sangat amat sangat sedikit. Baik, saya akan coba tanyakan ke Mas Dino. Mas Dino, 120.000 per kursi per tahun mahal atau tidak? Kalau dari sisi UMKM kecil seperti saya itu dibilang mahal ya iya. Oke, mahal. Tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.